Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadun musabbihin wal ikram, ya wal jalil wal ikram. Wa tahirin wal mujahidin amma ba'du. Ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala karunia, limpahan rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Sumatera Barat, dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Maka kita diwajibkan bertolabul ilmi, menuntut ilmu dan belajar, karena itulah salah satu jalan untuk menghindari kita dari pemahaman-pemahaman yang mempersekutukan Allah, tentunya dengan belajar, dengan menunaikan hak sebagai umat, bertolabul ilmi. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, insya Allah dalam YouTube kesayangan kita, YouTube Buya Pasaman Timur, kupas tuntas tentang ilmu amal dan ibadah, insya Allah menjadi berkahlah hendaknya dan bermanfaat buat kita bersama. Saling berbagi, itulah nikmat yang paling besar. Insya Allah dalam waktu dan kesempatan ini saya akan berbagi, yaitu suatu nikmat besar yang harus kita lakukan dalam hablum minan nas wa hablum minallah, berhubungan dengan sesama manusia, berhubungan manusia di jalan Allah. Nah, inilah yang paling penting, yaitu dengan hakikat rahasia tawassulan setiap habis maghrib. Jamaah hadirin dimanapun berada, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sebagai orang yang belajar, sebagai umat Islam yang memiliki Allah sebagai Tuhannya, maka di dalam menjalankan kewajiban bagi sekelompok atau semua umat adalah melakukan wasilah kepada Allah. Apa yang dikatakan wasilah kepada Allah? Melakukan jalan-jalan kesucian kepada Allah dalam rangka, yaitu hablum minan nas wal hablum minallah, berhubungan sama manusia dan berhubungan kepada Allah. Nah, inilah contohnya. Bagaimana kita mewakili doa-doa kita kepada Allah
dalam rangka menyelamatkan umat, menyelamatkan diri, menyelamatkan kepada guru-guru kita, menyelamatkan kepada orang tua kita yang telah tiada, menyelamatkan hidup kita. Hijrah dari penderitaan menjadi kebahagiaan, hijrah dari kebodohan menjadi kepintaran. Kita harus memiliki sebuah munajat besar kepada Allah. Tentunya kita berwaris kepada Allah kembali. Inilah tawassulan. Mana dikatakan wa tawassula fi Rasulullah. Bagaimana Rasul memberikan penawaran, menawar hidup kita, memberikan kemustajaban terhadap hidup kita, memustajabkan semua ilmu, membarokah hidup kita. Tentu dengan adanya kita memberikan hubungan Baitullah. Mana yang dikatakan hubungan Baitullah, kita melakukan setiap selesai ba'da maghrib, kita berhubungan dengan Allah. Kalau sudah hablum minan nas, antara orang yang ada dengan orang yang sudah tiada, terjadi hablum minallah, hubungan di jalan Allah. Subhanallah, ini luar biasa barokahnya. Sehingga beliau juga mendoakan kepada Allah agar kita hayatnya terijabah dunia dan akhirat. Apalagi seorang anak terhadap orang tua yang sudah tiada, apalagi seorang orang tua kepada gurunya yang sudah tiada atau yang masih ada, kita harus melaksanakan ibadah-ibadah yaitu yang membesarkan pada diri kita sendiri, yaitu dengan mengadakan tawassulan diri kita yang kita lakukan setiap selesai ba'da maghrib. Ini dianjurkan oleh Rasulullah. Sesungguhnya solat yang paling besar itu adalah ustonya habis maghrib. Solat maghrib adalah solat yang menerima seluruh marwah doa. Solat yang dihadiri oleh batinnya Allah, dihadiri oleh zatnya Muhammad, dihadiri nuraninya Adam. Ahada wahada wahadiyah, 3 rakaat mereka hadiri. Di saat hadirnya marwah Allah, Muhammad dan Adam alaihissalam jatuh pada 3 rakaat, maka kita berwasilah pada rakaat rabbitah alal wasilah, berhubungan ayat dan dengan jalan yang wasilah, jalan yang telah disucikan oleh Allah. Disinilah kita ingat bahwasanya diri karomahnya Allah akan mengantarkan, na'am itu akan mengantarkan doa kita. Kita laksanakan tawasulan setiap habis maghrib, maka kita bertawasulan kepada Allah dan kepada Rasulullah. Maka kita laksanakan selalu dan selalu. Tetapi kalau kita mau menggesernya keluar dari maghrib, maka dilaksanakan setelah habis ba'da isya, yaitu dilakukan pada jam 21 sampai selesai. Nah, kalau kita melaksanakan kewajiban diri, maka laksanakan setelah habis maghrib. Baik, kita akan sampaikan bagaimana cara bertawasulannya. Pertama, kita membaca astaghfirullahalazim allazi la ilaha wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi itu 3 kali. Astaghfirullahalazim, 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 itu 3 kali. Yang keempatnya dilengkapi dengan lengkap. Azim itu aku, ya.
Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali diulang. Setelah itu kita melaksanakan munajat. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim azanul nabiyil karim. Munajat dulu. Baru kita laksanakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Terus sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Yang lanjut sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil ibadatin. Terakhir, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil yaumiddin. Nah, setelah kita laksanakan munajatnya, baru kita menyampaikan Al-Fatihah, kemuliaan diri, kodrat diri yang al-haq bagi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Illa hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zuriyatihi wa alul baitihi. Innallaha wa fil karami. Al-Fatihah. Kita bacakan kodrat rohaninya Muhammad itu dengan Al-Fatihah. Ingat, marifat Al-Fatihah sama, na'an'amnya tetap berjalan. Tidak boleh merubah Fatihatun Nasun, tapi dibaca dengan lengkap. Apa niat kita? Itu yang menjadi amin. Baru kita menyampaikan kepada junjungan kita, ayahandanya kita, bapaknya kita, yaitu Nabi Adam alaihissalam dengan abaihi. Summa ila arwahi ya abaihi, Adam alaihissalam, wa ummahatihi. Nah, bunda kita ada Hawa, ya, itu orang tua kita. Ummahatihi. Baru kita melengkapi semua umat di zaman Nabi. Wa ala arwai muslimin wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wa la arwai wa sahabatin wal qarabat. Nah, sahabat qarabat ini jatuh kepada hakikat daripada sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khususan fil arwahi wa halifatur rasyidin, ditujukan innallaha wa fil karami. Al-Fatihah. Nah, kita sudah masuk Al-Fatihah tentang sahabatnya Rasul. Karena ini harus tertata dan tersusun rapi. Nah, baru kita masuk kepada orang tua yang diamanahkan Allah, bapak dan ibu kita. Ya. Summa ila arwahi wa abaina. Nah, itulah orang tua laki-laki, abaina. Wa arwahi wa ummahatina. Nah, itulah ibu kita. Wa arwahi wa sahabatana wal qarabatana. Nah, inilah saudara-saudara kita. Nah, kalau umpamanya masih hidup orang tua kita, bukan arwahi wa abaina, adratun abaina, hadrati abaina. Kalau ibu kita masih hidup, wa hadrati ummahatina, kakak adik masih hidup, semua saudara
hadrati wa sahabatana wa hadrati wa qarabatana. Nah, setelah itu innallaha wa fil karami al-Fatihah. Nah, di saat kita membaca Al-Fatihah tadi, konsepnya Fatihatun Nasun. Tidak boleh ada kita di situ. Siratal lazi, ingat ya. Nah, setelah itu bil khususon. Nah, siapa orang yang berjasa kepada kita? Orang tua batin kita, guru kita, yaitu disebut dengan wa auliya ala wa ulama al wa ala mursyidana, mursyid kita. Kalau umpamanya masih hidup, hadrati wal mursyidana. Kalau sudah tidak ada, wa arwahi wal mursyidana, ya, wa tabi'in wa man jaza, semua guru-guru kita semua. Innallaha wa fil karami al-Fatihah. Nah, kita baca seperti itu. Nanti baru kita melaksanakan munajat. Allahu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barakallahu alal hajat wal munajat wa iradatana ala nawaitu fi hadratin al-qaramatin fil izzatin wa sifatin wa kharamatin illallah hayatan inal salamatan fid dunya wal akhirah innallaha wa fil karami al-Fatihah. Nah, setelah itu baru setelah baca Al-Fatihah, amin, amin, amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, baru kita teruskan kepada zikirnya. Afdalu zikri falam annahu la ilaha illallah. La itu di jantung, illaha itu di jasad, illah di kalbi, hati, Allah kembali kepada jantung. La ilaha illa Allah. Laksanakan minimal 33 kali, kalau kita tidak sanggup 100. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi tetap posisi titik 3. La ilaha illa Allah, tetap pada posisi shin titik 3. Jadi jangan berzikir tanpa kiblat. Nah, kita lakukan itu. Nah, silakan setelah zikir berdoalah menurut cara kita. Ya Allah, apa yang kita harapkan? Seandainya sedikit aja ada pahala dari doa dan tahlil tadi, ya Allah, jadikanlah kekuatan untuk menyelamatkan. Nah, apa yang kita inginkan? Aku ikhlas zahir batin dunia dan akhirat. Amin, amin, amin ya Allah. Marifat kita yang terjadi di kala kita menyampaikan tadi, tetaplah diri yang karomah Al-Fatihah itu datang kepada yang kita tuju. Diri dari karomah Al-Fatihah ini datang menghampiri yang kita tuju tadi, sehingga dia bertemu dengan sebuah diri yang dia tidak kenal, tetapi akhirnya dia mengenal berwujud yang menyampaikan, berwujud yang mengirimkan. Tapi kalau kita tidak tahu bagaimana wujud diri yang dikatakan na'amta alaihim, datang sebuah kodrat diri menyelamatkan dia, Al-Fatihah akan menjadi ayat yang diulang-ulang, bukan karomah. Makanya kita baca innallaha wa fil karami al-Fatihah. Nah, innallaha wa fil karami al-Fatihah. Tidak usah mengirim-ngirim kemana-mana lagi. Yang wajib itu saja yang harus dilakukan oleh Rabbi tahdiri kita. Yang wajib itu saja yang harus disampaikan.
Jadi dengan adanya kita melaksanakan Rabbitah ini setiap habis maghrib, insya Allah semua akan berbalas dengan kebaikan. Tapi kalau kita mensia-siakan ba'da maghrib itu untuk bertawasulan, maka kita adalah umat yang paling merugi. Karena maghrib itu adalah salat besar yang menenggelamkan siang kepada malam. Inilah dikatakan bersifat malam, bersifat mihrad. Berarti malam mihrad itu dimulai dengan kodrat Allah al-maghribi. Disitulah kita melihat kebesaran Allah dan menyampaikan tawasulan terhadap hidup, terhadap hadratin, terhadap ruhi. Silakan, Al-Fatihah akan mengunjungi dengan diri sifatnya. Berkah mudah-mudahan sampai hajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita tidak memahami apa kodrat Al-Fatihah, yaitu karomah diri tadi, tidak datang kepada yang kita sampaikan, baik itu merubah hidup kita maupun mendatangi, mau memberikan suatu hidayah, itulah hidayah yang paling besar, yaitu Fatihatun Nasun, dihadiri oleh diri sifatnya Allah setiap kemanapun kita memberangkatkan diri tersebut. Insya Allah mudah-mudahan berkah semuanya dan bermanfaat bagi yang ingin menjalankan. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.